Rizal menatap langit pagi di kota Nantes, Prancis yang masih basah oleh hujan semalam. Embun menempel di kaca jendela kamarnya yang sempit. Kamar itu berada di lantai 2 sebuah bangunan tua, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan pemanas yang sering mati. Tapi bagi Rizal, tempat itu sudah jauh lebih baik daripada gudang kecil tempatnya tidur saat pertama kali datang ke negeri orang. Sudah hampir 3 tahun ia merantau. Ia datang ke Prancis bukan karena impian besar, melainkan karena keadaan. Di kampungnya di Jawa Timur, ia dulu bekerja di bengkel kecil. Namun, setelah pandemi, tempat itu tutup. Ia tak punya banyak pilihan selain menerima tawaran bekerja sebagai tenaga kasar di Eropa, meski dengan gaji pas-pasan dan pekerjaan tak pasti. Awalnya, Rizal bekerja di dapur sebuah restoran di pinggiran Nantes. Ia mencuci piring dari pagi hingga malam. Air sabun membuat kulit tangannya pecah-pecah, dan aroma minyak goreng melekat di bajunya setiap hari. Namun, ia jarang mengeluh. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan: mengirim uang ke rumah agar adiknya bisa melanjutkan kuliah. Hidupnya berjalan begitu saja kering, sunyi, dan tanpa arah sampai suatu pagi musim gugur yang dingin itu datang membawa perubahan besar. Hari itu, setelah selesai mengantarkan pesanan restoran ke taman kota, Rizal melihat seorang wanita muda terjatuh di jalur lari. Kakinya terkilir dan tampak kesakitan. Orang-orang yang lewat hanya menatap sekilas, tapi tak berhenti membantu. Tanpa pikir panjang, Rizal mendekat, membantu wanita itu berdiri dan mencari cara menenangkan lukanya. Ia membawakan air minum, menenangkan napasnya, lalu memanggil petugas medis taman. Wanita itu ternyata seorang fisioterapis olahraga yang bekerja di klub voli profesional wanita bernama Les Aigles de Nantes. Ia memperhatikan cara Rizal menangani situasi dengan sabar dan penuh empati. Di akhir pertemuan, ia meminta kontak Rizal dan berjanji akan menghubungi jika klub membutuhkan tenaga tambahan. Rizal hanya mengangguk sopan, tak menganggapnya serius. Namun seminggu kemudian, telepon itu benar-benar datang. Klub tersebut membutuhkan asisten tim medis cadangan, seseorang yang bisa membantu mempersiapkan peralatan, mensterilkan ruangan terapi, dan membantu perawatan ringan untuk pemain yang cedera. Tidak butuh pengalaman tinggi, hanya kesediaan bekerja keras dan cepat belajar. Rizal menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Ia tahu kesempatan seperti ini tak akan datang 2 kali. Hari pertamanya di klub terasa seperti memasuki dunia lain. Gedung latihan besar dengan lantai kayu mengilap, logo klub terpampang megah di setiap sudut, dan para atlet berpostur tinggi dengan pakaian latihan berwarna biru putih berjalan penuh percaya diri. Rizal merasa seperti orang asing di tengah orang-orang sukses. Semua terlihat rapi dan profesional, sementara ia datang dengan sepatu kerja lama dan bahasa Prancis yang belum lancar. Namun ia bertekad untuk tidak mundur. Ia mulai dari pekerjaan sederhana, menyiapkan handuk, mensterilkan alat terapi, dan mengantarkan air minum. Kadang ia melakukan kesalahan kecil, menjatuhkan botol salep atau salah menyimpan perban, dan beberapa pemain menatapnya sinis. Tapi Rizal tetap tenang. Ia tahu, dalam dunia seperti ini, rasa hormat tidak bisa diminta, harus dibuktikan perlahan. Suatu sore, setelah latihan panjang, Rizal melihat pemain tertinggi di antara semuanya meninggalkan lapangan terakhir. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, dan semua orang tampak segan padanya. Namanya Lodi Moreau, kapten tim dan bintang nasional Prancis. Rizal sering mendengar namanya dari berita olahraga di televisi kafe. Ia dikenal sebagai pemain yang luar biasa, tapi juga sulit didekati. Di mata publik, Lodi adalah simbol kebanggaan nasional. Di mata Riken Rekonia, ia adalah pemimpin yang keras dan tak mau kalah. Bagi Rizal, Lodi hanyalah sosok yang tampak jauh. Ia tidak pernah berani berbicara dengannya. Namun, pada hari ketiga kerjanya,
ia mendapat tugas membantu tim medis utama merawat kaki Lodi setelah sesi latihan berat. Ia gugup, tangannya gemetar saat menyiapkan kompres dingin. Hari itu, Rizal belajar satu hal. Dalam dunia olahraga profesional, tubuh bukan hanya kekuatan, tapi juga beban. Setiap otot yang tegang, setiap sendi yang nyeri, bisa menjadi ancaman karier. Ia menyadari betapa rapuhnya para atlet meski tampak begitu kuat di luar. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rizal mulai terbiasa dengan ritme latihan, aroma balsem, suara bola memantul, dan teriakan pelatih di lapangan. Ia sering bekerja hingga malam, membersihkan ruangan terapi, sambil mendengar lagu Indonesia lewat earphone kecil. Kadang ia merasa rindu kampung halaman, tapi rasa bangga karena bisa bertahan di negeri orang membuatnya tetap tegar di tengah pekerjaannya. Rizal mulai dikenal karena satu hal, ketelatenannya. Ia tak pernah mengeluh saat harus mengangkat box berat atau membersihkan ruang setelah latihan panjang. Ia juga cepat tanggap, membantu siapapun yang kesulitan. Beberapa staf mulai menghargainya, tapi sebagian lainnya masih memandangnya rendah. Seorang TKI yang beruntung bisa bekerja di klub besar. Suatu malam, setelah tim selesai latihan intensif menjelang kompetisi nasional, salah satu pemain terjatuh di lapangan karena kram berat. Tim medis utama sedang di luar ruangan dan semua panik. Rizal spontan berlari, mengangkat kaki pemain itu, dan mulai memijat otot betisnya dengan teknik sederhana yang pernah ia pelajari saat bekerja di bengkel dulu. Dalam hitungan detik, kram itu mereda. Pelatih yang menyaksikan kejadian itu menatap Rizal dengan heran. Setelah malam itu, ia mulai dilibatkan lebih sering dalam sesi perawatan ringan. Perlahan, posisi Rizal bukan lagi sekadar pembantu teknis, tapi benar-benar bagian dari tim medis pendukung. Namun keberhasilan kecil itu juga menimbulkan pandangan iri dari sebagian staf lama yang merasa tersaingi. Ada yang mulai berbisik, menuduh Rizal hanya mencari perhatian. Tapi Rizal tidak menggubris. Ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Musim dingin tiba. Klub menghadapi pertandingan penting di Paris. Suhu udara menurun drastis. Jalanan diselimuti salju tipis dan setiap napas terasa membeku. Rizal ikut dalam rombongan tim sebagai staf medis cadangan. Bagi Rizal, ini adalah pertama kalinya ia keluar kota sejak datang ke Prancis. Ia memandangi Menara Eiffel dari jendela bus dengan perasaan campur aduk takjub, tapi juga sadar betapa jauhnya ia dari rumah. Pertandingan berlangsung sengit. Suara supporter memenuhi arena. Namun di tengah euforia, Lodi mengalami insiden yang tak terduga. Ia mendarat salah setelah melakukan loncatan blok, dan terdengar suara kecil dari lututnya. Ia terjatuh, menggeliat kesakitan di lantai. Rizal berlari mendekat bersama tim medis utama. Saat mereka memeriksa, ekspresi Lodi menunjukkan rasa sakit yang tak tertahankan. Rizal membantu menopang tubuhnya agar tidak bergerak terlalu banyak. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh, rasa iba yang dalam kepada seseorang yang selama ini terlihat begitu kuat. Cedera itu membuat suasana tim berubah. Latihan berikutnya berjalan dengan tekanan tinggi. Lodi tak bisa bermain, dan media mulai berspekulasi tentang masa depan kariernya. Rizal sering melihatnya datang ke ruang terapi dengan tatapan kosong. Ia duduk di kursi roda, menatap lantai, seolah kehilangan arah. Disinilah perjalanan batin mereka mulai menyentuh tanpa kata, tanpa rencana. Rizal selalu ada di ruangan itu, membantu menyiapkan alat terapi, membersihkan meja, atau sekadar memastikan suhu ruangan tetap hangat. Hari demi hari, hubungan mereka masih dingin. Tapi, dari tatapan singkat yang sesekali bertemu, ada sesuatu yang berubah. Rasa hormat yang tumbuh perlahan. Rizal tidak tahu pertemuan kecil itu akan menjadi awal dari kisah besar yang mengubah hidup keduanya. Ketika malam turun
Di kota Nong's, Rizal kembali ke kamar sempitnya. Ia menatap jari tangannya yang mulai kasar, lalu membuka pesan dari adiknya di Indonesia yang menulis, "Bang, kuliahku semester depan bisa lanjut. Makasih." Ia tersenyum kecil. Di luar, salju turun perlahan menutupi jendela. Di kejauhan, lampu stadion masih menyala, seolah mengingatkannya bahwa esok pagi dunia akan berputar lagi dan mungkin hidupnya tak akan sama seperti kemarin. Hari itu, tanpa ia sadari, hidup seorang TKI sederhana mulai bersinggungan dengan takdir seorang bintang nasional. Dua dunia yang berbeda baru saja saling menyentuh. Dan dari pertemuan itulah, kisah cinta yang tak terduga mulai tumbuh di bawah langit Prancis yang dingin. Pagi itu, udara di kota Nons begitu dingin hingga napas keluar seperti asap. Langit berwarna abu-abu pucat dan hujan tipis membasahi jalanan yang sepi. Rizal berjalan cepat menuju kompleks latihan klub Volley Les Eagles de Nons sambil membawa tas besar berisi peralatan medis. Jaketnya sudah mulai menipis di bagian siku, tapi ia tidak peduli. Ia tahu hari ini akan menjadi hari penting. Klub mengadakan latihan tertutup menjelang pertandingan besar di Liga Nasional. Sejak insiden cedera Lodi Moro, suasana di klub berubah drastis. Tekanan meningkat dan semua orang seolah berjalan di atas kaca. Para pemain berlatih dengan wajah tegang, pelatih berbicara dengan nada tinggi, dan media mulai memantau dari luar pagar latihan. Lodi, sang kapten, belum kembali bermain, tapi ia datang setiap hari untuk menjalani terapi pemulihan. Rizal tahu, setiap orang di klub merasa kehilangan sosok Lodi di lapangan. Tanpa dirinya, tim kehilangan semangat. Namun bagi Rizal, kehadiran Lodi di ruang perawatan justru menjadi tantangan baru. Ia tak hanya harus bekerja lebih cepat, tapi juga harus berhadapan langsung dengan sosok yang paling dihormati, sekaligus paling ditakuti di klub. Hari itu, Lodi datang lebih awal ke ruang fisioterapi. Ia mengenakan jaket tebal dan topi rajut abu-abu. Wajahnya tampak lelah, tapi tatapannya tetap tajam. Rizal sedang menyiapkan meja perawatan ketika wanita itu masuk. Ia segera berdiri dan menunduk sopan. Di dalam dirinya ada rasa canggung yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Lodi pernah memandangnya rendah beberapa minggu lalu, saat ia melakukan kesalahan kecil dalam menyiapkan alat perban. Sejak itu, Rizal berusaha menghindari kontak langsung. Tapi hari ini, ia tak punya pilihan lain. Selama terapi berlangsung, Rizal membantu fisioterapis utama menyiapkan kompres panas, menata alat stimulasi otot, dan mencatat durasi terapi di lembar pengawasan medis. Ia bekerja tanpa suara, hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan sekecil apapun. Dari sudut matanya, ia melihat Lodi berusaha keras menahan rasa sakit saat lututnya digerakkan perlahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski ruangan terasa dingin. Rizal tahu, rasa sakit itu bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati seorang atlet yang terbiasa menjadi kuat. Hari-hari berikutnya, rutinitas itu berulang. Rizal semakin sering berada di ruang terapi bersama Lodi. Ia mulai memahami jadwal dan kebiasaannya. Lodi selalu datang 15 menit lebih awal, membawa buku catatan latihan yang sudah lusuh, dan selalu menatap jam setiap kali terapi selesai. Ia jarang bicara, tapi caranya menatap ruangan, cara ia menahan ekspresi saat kesakitan, membuat Rizal memahami betapa besar tekad yang dimilikinya. Sementara itu, di luar ruangan, rumor mulai beredar. Beberapa staf klub membicarakan bahwa Lodi mungkin tidak akan bisa kembali bermain musim ini. Ada yang berkata cedera lututnya terlalu parah. Ada juga yang mengatakan mentalnya sudah runtuh. Rizal mendengar semua itu, tapi ia tidak pernah ikut berkomentar. Ia hanya tahu, setiap kali melihat Lodi berusaha berdiri dengan kaki yang masih lemah, ia melihat seseorang yang menolak kalah pada takdir. Suatu sore,
Pelatih utama meminta Rizal untuk membantu memeriksa peralatan di ruang latihan karena fisioterapis utama harus menghadiri rapat mendadak. Saat itu hanya ada Rizal dan Lodi di ruangan besar itu. Rizal menyiapkan matras latihan dan alat bantu peregangan. Lodi berusaha berjalan tanpa tongkat, mencoba menahan beban tubuh di kaki yang baru pulih sebagian. Langkahnya goyah. Rizal segera bergerak untuk menahan agar ia tidak jatuh. Sekilas, pandangan mereka bertemu. Lodi menatapnya singkat, lalu mengalihkan wajah. Tak ada kata. Tapi dalam tatapan itu, ada semacam pengakuan halus bahwa bantuan Rizal dibutuhkan. Meski tanpa ucapan terima kasih, sejak hari itu, Rizal makin sering dipercaya mendampingi sesi latihan pemulihan. Lodi, ia membantu menyiapkan air hangat, menghitung durasi peregangan, bahkan memastikan suhu ruangan tidak terlalu dingin agar ototnya tidak kaku. Pelatih medis utama memperhatikan kerja Rizal yang teliti dan mulai memberinya tanggung jawab lebih besar. Namun, posisi itu juga membuatnya semakin terlihat oleh orang-orang di sekeliling Lodi. Beberapa pemain menatap dengan sinis, merasa aneh melihat seorang pria asing dari Indonesia begitu dekat dengan kapten mereka. Salah satu staf senior bahkan memperingatkan Rizal secara halus agar tidak terlalu menonjol. Tapi Rizal tidak menggubris. Ia tahu tempatnya. Ia hanya ingin melakukan tugas dengan benar. Hari berganti minggu. Perkembangan Lodi mulai terlihat. Ia bisa berjalan tanpa tongkat dan mulai melakukan latihan ringan. Media mulai memberitakan kabar pemulihannya. Meski masih disertai keraguan, klub menaruh harapan besar padanya untuk kembali sebelum akhir musim. Di balik layar, Rizal menjadi saksi setiap proses kecil yang penuh kesakitan. Ia melihat bagaimana Lodi terkadang menggenggam perban terlalu kuat hingga jarinya memutih, hanya untuk menahan rasa frustrasi. Ia melihat air matanya jatuh diam-diam setelah sesi terapi yang gagal. Dan setiap kali itu terjadi, Rizal pura-pura tidak melihat apa-apa. Ia hanya menunduk, mengambil alat baru, dan diam-diam memastikan ruangan tetap bersih agar Lodi bisa melanjutkan latihan tanpa gangguan. Suatu malam setelah latihan panjang, lampu di kompleks hampir padam. Hanya ruang medis yang masih menyala. Rizal sedang merapikan alat-alat. Ketika mendengar langkah pelan di belakangnya, Lodi datang dengan ekspresi lelah. Ia duduk di kursi, membuka sepatu latihan, dan menatap lututnya yang dibalut. Rizal menyiapkan kompres dingin tanpa diminta. Ia tidak berkata apapun, hanya meletakkan alat itu di meja dekatnya. Keheningan memenuhi ruangan. Di luar, suara angin berdesir pelan di balik jendela. Dalam kesunyian itu, sesuatu yang tak kasat mata, tumbuh rasa saling mengerti tanpa perlu bicara. Lodi tidak lagi menatap Rizal dengan dingin. Ia membiarkannya membantu tanpa protes. Bagi Rizal, itu sudah cukup. Beberapa hari kemudian, Lodi akhirnya diizinkan mencoba latihan ringan di lapangan. Rizal berada di tepi lapangan bersama tim medis. Ia memperhatikan dengan tegang saat Lodi berlari pelan dan melompat rendah untuk pertama kalinya. Semua orang menahan napas. Ia mendarat dengan sedikit goyah, tapi tidak jatuh. Suara tepuk tangan kecil terdengar dari rekan-rekan setimnya. Pelatih tersenyum lega. Rizal, yang berdiri di sudut lapangan, menunduk pelan dan menarik napas panjang. Ia tahu perjuangan itu belum selesai, tapi momen itu menandai titik balik. Sejak saat itu, Rizal mulai dikenal di klub, bukan hanya sebagai asisten teknis, tapi sebagai seseorang yang punya sentuhan manusiawi. Ia tidak punya gelar medis tinggi, tapi kesabarannya membuatnya berbeda. Beberapa pemain mulai meminta bantuannya untuk hal-hal kecil, memijat otot kram, menyiapkan air hangat, atau membantu peregangan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan ketegangan baru. Staf medis senior merasa terganggu dengan perhatian yang mulai mengarah ke Rizal. Mereka menganggapnya hanya beruntung
Ada yang mulai menyebarkan rumor bahwa Rizal sengaja mencari simpati Lodi agar posisinya aman. Desas-desus itu sampai ke telinga pelatih. Tapi sejauh ini belum ada tindakan. Rizal pura-pura tidak tahu. Meski hatinya mulai terbebani, ia sadar betul bahwa di tempat seperti ini, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Lodi terus menunjukkan kemajuan. Ia mulai bisa berlari normal, bahkan melompat lebih tinggi. Rasa sakit masih ada, tapi tekadnya jauh lebih kuat. Setiap kali ia menatap cermin di ruang latihan, ada bayangan seseorang di belakangnya yang diam-diam memastikan semua baik-baik saja Rizal. Walau mereka jarang bicara, kehadiran Rizal mulai menjadi bagian penting dari rutinitasnya. Dalam diam, ia belajar menghargai kesederhanaan dan ketulusan yang selama ini tidak pernah ia temui di dunia olahraga profesional yang keras. Musim semi datang. Bunga mulai bermekaran di taman sekitar klub, menandakan musim baru akan dimulai. Rizal berdiri di tepi lapangan sambil memeriksa tas medis yang selalu ia bawa. Di kejauhan, Lodi berlatih bersama tim dengan energi yang baru. Suara bola memantul kembali memenuhi ruangan seperti dulu. Semua orang mulai tersenyum lagi. Tapi di hati Rizal ada perasaan aneh campuran bangga dan takut kehilangan sesuatu yang belum pernah benar-benar ia miliki. Sore itu, matahari terbenam di balik gedung latihan, meninggalkan warna oranye lembut di langit Nangs. Rizal berjalan pulang, melewati jalan kecil yang dipenuhi daun gugur. Ia menatap ponselnya, melihat pesan dari ibunya di Indonesia yang menulis singkat. "Jangan lupa makan, Nak." Ia tersenyum, lalu melangkah lebih cepat. Ia tidak tahu, hari-hari tenang itu hanya sementara. Sebentar lagi, takdir akan menguji segalanya, pekerjaannya, harga dirinya, dan perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya terhadap seorang bintang yang terlalu tinggi untuk digapai. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai gelap, Prancis menjadi saksi awal hubungan dua dunia yang perlahan saling mendekat. Dunia seorang TKI sederhana dan dunia seorang atlet yang hidup di bawah cahaya sorotan. Musim semi mulai mencapai puncaknya di kota Nantes. Pohon-pohon di sekitar kompleks latihan Les Aigles de Nantes tampak hijau segar dan udara mulai terasa lebih hangat. Namun suasana di dalam klub tidak seindah cuaca di luar. Jadwal pertandingan semakin padat, tekanan semakin tinggi, dan semua orang menaruh harapan besar pada satu nama, Lodi Moro. Setelah berbulan-bulan menjalani terapi, Lodi akhirnya dinyatakan pulih secara medis. Tim dokter mengatakan lututnya sudah cukup kuat untuk bermain lagi. Berita itu membuat seluruh tim bersemangat. Media Prancis menulis artikel tentang kembalinya sang kapten, dan sponsor mulai melirik kembali klub yang sempat kehilangan pamor. Bagi Rizal, kabar itu adalah kelegaan sekaligus kekhawatiran. Ia tahu bagaimana kerasnya dunia olahraga profesional. Ia tahu betapa besar tekanan yang akan kembali menimpa Lodi. Dan di balik semangat semua orang, Rizal melihat sesuatu di mata Lodi yang tak bisa dijelaskan, campuran antara ketakutan dan tekad yang berlebihan. Hari pertama Lodi kembali latihan penuh menjadi hari yang menegangkan. Semua mata tertuju padanya. Pelatih memberi instruksi tegas, sementara fotografer klub berdiri di pinggir lapangan untuk mengabadikan momen. Rizal berdiri di tepi lapangan dengan tas medis di bahunya, siap sedia kalau sesuatu terjadi. Ia memperhatikan setiap langkah Lodi dengan napas tertahan. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Gerakan Lodi terlihat hati-hati tapi kuat. Ia menahan diri untuk tidak terlalu memaksakan lututnya. Namun semakin lama, dorongan ingin membuktikan diri membuatnya menambah intensitas. Ia melompat lebih tinggi, berlari lebih cepat, dan mulai memainkan permainan seolah tidak pernah cedera sebelumnya. Rizal bisa melihat tanda-tanda kecil yang luput dari mata orang lain. Ia melihat cara
Lodi menekan giginya setiap kali mendarat, atau cara ia mengusap lutut kanannya dayam-dayam di sela latihan. Tapi sebelum Rizal sempat mengatakan apapun, pelatih sudah memerintahkan sesi latihan tambahan. Menjelang akhir latihan, Lodi mencoba melakukan gerakan blok yang sulit. Ia melompat tinggi, tubuhnya berputar, dan mendarat dengan tekanan besar di lutut yang sama. Seketika, terdengar suara kecil yang memecah suasana, suara yang membuat bulu kuduk Rizal berdiri. Lodi jatuh berlutut, wajahnya menahan sakit luar biasa. Semua orang terdiam. Rizal langsung berlari ke tengah lapangan bersama tim medis utama. Ia memegang lutut Lodi dengan hati-hati, mencoba memastikan posisi sendinya tidak salah. Pelatih berteriak memanggil dokter. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi panik. Rizal melihat dari dekat bagaimana wajah Lodi memucat. Ia tahu, rasa sakit itu bukan sekadar fisik. Itu adalah ketakutan seorang atlet yang mungkin baru saja kehilangan masa depannya untuk kedua kali hari itu. Latihan dihentikan. Klub segera membawa Lodi ke rumah sakit. Rizal ikut membantu memindahkannya ke ambulans. Meski tangannya gemetar, sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Ia hanya mendengar suara mesin ambulans dan desiran hujan di luar jendela. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan keluar. Cedera itu tidak separah dugaan awal, tapi cukup serius untuk membuat Lodi absen selama beberapa minggu lagi. Pihak klub kecewa, pelatih frustrasi, dan media mulai menulis berita negatif. Nama Lodi kembali menjadi bahan pembicaraan. Rizal datang ke ruang terapi seperti biasa, tapi suasananya sudah berbeda. Lodi duduk di kursi dengan wajah tanpa ekspresi. Di sekelilingnya, para staf berbicara pelan seolah takut menyinggung perasaan sang bintang. Rizal hanya berdiri di sudut, menyiapkan alat fisioterapi. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan berat. Lodi menjadi lebih pendiam. Ia datang ke ruang perawatan setiap pagi, tapi jarang bicara. Kadang, setelah sesi latihan pemulihan, ia hanya menatap jendela tanpa melakukan apa-apa selama beberapa menit. Rizal sering melihatnya begitu, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya memastikan ruangan tetap rapi, suhu ruangan stabil, dan alat siap kapanpun dibutuhkan. Perlahan, hubungan mereka mulai terbentuk lewat kebisuan yang sama. Rizal memahami kebisuan itu, karena ia sendiri hidup bertahan-tahan dalam diam. Ia tahu, rasanya tidak punya tempat di dunia yang tak memandang keberadaanmu. Mungkin karena itu, kehadirannya yang tenang justru memberi ruang bagi Lodi untuk bernapas. Setiap kali Lodi tampak kesakitan, Rizal refleks membantunya memperbaiki posisi duduk, menyiapkan es, atau mengganti perban. Ia melakukannya tanpa diminta, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Lama-kelamaan, Lodi mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ia tidak lagi mengusir Rizal dari ruangan seperti dulu. Ia bahkan sesekali membiarkannya membantu saat fisioterapis lain sedang sibuk. Sementara itu, gosip mulai menyebar di kalangan staf. Ada yang bilang Rizal terlalu dekat dengan Lodi. Ada yang mengatakan Lodi sengaja membiarkannya karena merasa kasihan. Rizal mendengar bisik-bisik itu, tapi ia tidak membela diri. Ia tahu kebenaran akan terlihat dari hasil kerja, bukan dari kata-kata. Suatu sore, klub mengadakan rapat darurat. Mereka membahas kemungkinan mengganti posisi Lodi jika pemulihannya tidak cepat. Rencana itu bocor ke media, dan berita tentang kejatuhan sang kapten memenuhi halaman berita olahraga. Lodi datang ke ruang terapi dengan wajah letih. Rizal bisa melihat beban besar yang ia pikul. Dalam hati kecilnya, Rizal ingin berkata sesuatu untuk menenangkan, tapi ia tahu bukan tempatnya. Ia hanya memastikan semua alat sudah siap dan membiarkan keheningan mengisi ruangan. Hari-hari berlalu. Di saat semua orang mulai kehilangan keyakinan, Rizal tetap datang setiap pagi, menyiapkan air hangat, memeriksa suhu ruangan, dan menunggu
Lodi datang. Kadang, Lodi datang terlambat, kadang tidak datang sama sekali. Tapi Rizal tidak pernah meninggalkan posnya. Ia tahu, seseorang yang sedang berjuang tidak butuh kata-kata, tapi butuh kehadiran yang tidak pergi. Perlahan, Lodi mulai mencoba bergerak lagi. Ia mulai dari langkah kecil, menapakkan kaki di matras, mencoba menahan berat tubuhnya, lalu melangkah satu langkah ke depan. Rizal memperhatikan dari jauh, siap membantu jika ia kehilangan keseimbangan. Beberapa kali, Lodi terjatuh, dan Rizal segera menolongnya tanpa bicara. Ia hanya memastikan ia baik-baik saja, lalu kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Dari situlah, perlahan muncul rasa percaya. Lodi mulai melihat Rizal bukan hanya sebagai staf kecil, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli tanpa pamrih. Ia tahu Rizal tidak pernah mengeluh, meski sering bekerja lebih lama dari jadwal. Ia tahu Rizal selalu datang pertama dan pulang terakhir. Suatu malam, setelah sesi terapi yang panjang, Lodi meninggalkan ruang latihan dengan langkah lambat. Rizal membereskan alat-alat medis seperti biasa. Tapi sebelum keluar, Lodi berhenti sejenak di pintu dan menatap ruangan itu lama. Ia tahu, tanpa bantuan orang-orang seperti Rizal, mungkin ia sudah menyerah sejak lama. Bagi Rizal sendiri, semua itu menjadi pembuktian kecil dalam hidupnya. Ia, seorang TKI yang dulu dicap hanya bisa mencuci piring, kini menjadi bagian dari perjalanan seorang atlet besar. Setiap tetes keringat yang ia bantu bersihkan, setiap perban yang ia ganti, semuanya membuatnya merasa berguna. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di luar, tekanan terus meningkat. Klub menuntut hasil cepat, sponsor menekan manajemen, dan media menulis artikel yang semakin kejam. Pelatih mulai kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menurunkan Lodi dari daftar pemain utama untuk sementara waktu. Keputusan itu membuat suasana klub semakin dingin. Beberapa pemain terlihat lega karena persaingan berkurang, tapi sebagian merasa kehilangan sosok pemimpin. Rizal melihat perubahan itu dengan hati berat. Ia tahu keputusan itu membuat Lodi hancur di dalam. Malam itu, setelah semua orang pulang, Rizal masih di ruang perawatan, membereskan alat yang belum dibersihkan. Ia mendengar langkah kaki pelan dari koridor. Lodi muncul di ambang pintu dengan wajah kosong. Ia duduk di meja terapi, menatap lantai. Rizal tidak bertanya apapun. Ia tahu tidak ada kata yang bisa membantu. Ia hanya mengambil selimut tipis dan meletakkannya di punggungnya, lalu pergi meninggalkan ruangan dalam diam. Beberapa jam kemudian, ketika Rizal kembali untuk mematikan lampu, Lodi sudah pergi. Di meja tempat ia duduk tadi, ada botol air kosong dan kertas catatan kecil berisi jadwal terapi baru. Rizal memandangi kertas itu lama, lalu tersenyum kecil. Ia tahu Lodi belum menyerah. Malam itu, di jalan pulang, Rizal menatap langit Nongs yang gelap. Lampu kota berpendar di permukaan sungai, dan udara dingin menusuk wajahnya. Tapi di dadanya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaannya, sedang menjadi bagian dari perjuangan seseorang untuk bangkit dari kejatuhan. Rizal tidak tahu bahwa momen-momen sederhana itu akan menjadi fondasi dari hubungan yang lebih dalam. Sebuah ikatan yang tumbuh tanpa rencana, tanpa kata, tapi penuh makna. Dan di antara kesunyian malam Prancis yang lembab, takdir sedang menulis bab baru dalam hidup mereka. Cedera itu mungkin telah menjatuhkan Lodi, tapi di sisi lain, itu juga membuka jalan bagi Rizal untuk mulai mengubah hidupnya sendiri dari seseorang yang tak terlihat, menjadi seseorang yang berarti. Musim gugur datang perlahan di kota Nongsa. Udara menjadi lebih dingin, daun-daun berubah warna menjadi keemasan, dan langit tampak sendu setiap sore. Bagi Rizal,
Setiap hembusan angin membawa rasa syukur. Setahun berlalu sejak kontraknya diperpanjang, dan hidupnya sudah berubah jauh dari masa lalu yang penuh ketidakpastian. Ia kini bukan lagi staf kecil yang tak dikenal. Semua orang di klub menghormatinya, pemain mempercayainya, pelatih mengandalkannya, dan bahkan media menjulukinya sebagai hati tenang Les Eagles. Tapi di balik semua penghormatan itu, Rizal tetap sama. Ia masih datang paling pagi, menyiapkan peralatan medis, dan membersihkan ruangan terakhir sebelum pulang. Di sisi lain, Lodi perlahan kembali menemukan sinarnya. Meski tidak lagi menjadi bintang utama, ia menjadi sosok penting yang membimbing pemain muda. Lututnya sudah pulih sepenuhnya, tapi ia memilih untuk tidak memaksakan diri. Baginya, karier bukan lagi soal trofi atau popularitas, melainkan tentang makna dan keseimbangan hidup. Kedekatan antara Rizal dan Lodi kini tidak lagi menjadi rahasia, tapi juga tidak diumbar. Semua orang di klub tahu, tapi tidak ada yang mempermasalahkan. Mereka melihat bagaimana keduanya saling menghormati dan mendukung. Tidak ada yang berlebihan, hanya ketenangan yang membuat semua terasa wajar. Namun ketenangan itu mulai terusik ketika kabar besar datang dari Federasi Voli Prancis. Tim nasional sedang mencari tenaga medis pendamping untuk kejuaraan Eropa. Dan nama Rizal masuk dalam daftar rekomendasi. Bagi siapapun, itu adalah kesempatan besar. Tapi bagi Rizal, tawaran itu adalah ujian. Jika ia menerima, ia harus meninggalkan klub untuk sementara waktu, termasuk Lodi. Jika menolak, ia mungkin takkan pernah mendapat kesempatan sebesar itu lagi. Ketika surat undangan resmi datang ke mejanya, Rizal menatapnya lama. Kertas itu tampak ringan, tapi beban keputusannya terasa berat. Ia tahu ini bukan sekadar urusan karier, tapi juga tentang masa depan. Beberapa hari berlalu dalam kebingungan. Rizal tetap bekerja seperti biasa, tapi pikirannya sering melayang. Ia membayangkan meninggalkan ruangan tempat ia memulai segalanya, meninggalkan orang-orang yang sudah seperti keluarga, dan terutama meninggalkan Lodi yang kini menjadi bagian penting dari hidupnya. Sementara itu, Lodi mulai menyadari perubahan kecil dalam sikap Rizal. Ia tahu ada sesuatu yang dipikirkan pria itu, tapi memilih untuk tidak memaksanya bicara. Ia tahu Rizal selalu mendahulukan tanggung jawab daripada perasaan. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa takut kehilangan. Hari demi hari berlalu, hingga tiba waktu Rizal harus memberikan jawaban. Malam sebelum tenggat waktu, ia duduk di ruang medis sendirian. Di luar, hujan rintik turun pelan, menimpa jendela dengan suara lembut. Lampu ruangan temaram, dan aroma disinfektan bercampur dengan bau kayu lembab. Semua terasa hening. Rizal menatap meja tempat bunga matahari kecil dari Lodi masih berdiri. Kelopak bunga itu sudah mulai layu, tapi warnanya tetap cerah. Di saat itu, ia sadar bahwa hidupnya tidak bisa berhenti hanya karena takut kehilangan. Keesokan harinya, Rizal menandatangani surat penerimaan. Ia resmi bergabung dengan tim nasional Prancis untuk kejuaraan Eropa sebagai asisten medis. Klub menyambut kabar itu dengan bangga. Semua staf memberi selamat, dan Lodi hanya tersenyum kecil. Di balik senyum itu, ada campuran bahagia dan perih. Hari-hari menjelang keberangkatannya dipenuhi kesibukan. Rizal mempersiapkan perlengkapan, mengatur dokumen, dan membantu pelatih memeriksa kondisi beberapa pemain terakhir. Semua tampak berjalan normal, tapi di dalam hati, ia tahu akan ada kekosongan besar saat ia pergi. Saat hari keberangkatan tiba, seluruh tim mengantar Rizal ke bandara. Suasana haru terasa di antara tawa dan ucapan selamat. Lodi tidak banyak bicara, hanya berdiri beberapa langkah di belakang rombongan, menatap dari kejauhan. Rizal sempat menoleh, dan pandangan mereka bertemu untuk sesaat.
Tidak ada kata yang terucap, tapi cukup untuk memahami segalanya. Perjalanan ke turnamen menjadi pengalaman luar biasa bagi Rizal. Ia bekerja bersama tim medis terbaik, menghadapi tekanan besar, dan belajar banyak hal baru. Ia menyaksikan bagaimana para atlet berjuang dengan semangat yang sama seperti Lodi dulu. Di setiap pertandingan, setiap cedera yang ia tangani, bayangan wajah Lodi selalu muncul, mengingatkannya pada alasan ia mencintai pekerjaannya. Di Prancis, klub terus berjalan. Lodi memimpin latihan pemain muda dan membantu pelatih dalam strategi tim. Meski tampak tegar, malam-malamnya terasa sunyi. Setiap kali melewati ruang medis, ia berhenti sejenak di depan pintu yang kini selalu tertutup. Di dalam hatinya, ia menyimpan doa agar Rizal baik-baik saja. Bulan berganti dan kejuaraan mendekati final. Tim nasional Prancis tampil luar biasa dan Rizal menjadi bagian penting di balik layar. Media mulai menulis tentang asisten medis asal Indonesia yang membantu tim menuju kemenangan. Namanya kembali viral, tapi kali ini dengan rasa bangga yang berbeda. Ketika Prancis akhirnya menjuarai kejuaraan itu, seluruh stadion bergemuruh. Rizal berdiri di tepi lapangan, menyaksikan para pemain berpelukan. Ia tidak menonjol, tapi di wajahnya terpancar rasa puas yang tenang. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan panjangnya akhirnya terbayar. Beberapa minggu kemudian, Rizal kembali ke Nantes. Klub menyambutnya seperti pahlawan. Pelatih, staf, dan para pemain memberi tepuk tangan saat ia masuk ke ruang latihan. Namun di antara semua itu, hanya satu sosok yang membuat hatinya bergetar. Lodi, yang berdiri di ujung ruangan dengan senyum tenang. Sejak hari itu, hidup mereka berjalan dalam ketenangan baru. Rizal kembali bekerja di klub, tapi kini posisinya lebih tinggi. Ia menjadi koordinator tim medis. Sementara Lodi fokus melatih generasi muda. Mereka sering bekerja bersama, berbagi ide, dan saling mendukung dalam diam seperti dulu. Musim terus berganti, dan hubungan mereka tumbuh semakin kuat. Tidak ada janji besar, tidak ada pernyataan romantis, tapi semua orang bisa melihat ikatan yang dalam di antara mereka. Di setiap langkah, ada rasa saling menghormati yang menjadi dasar cinta mereka. Suatu sore, setelah sesi latihan panjang, keduanya duduk di tribun kosong menghadap lapangan. Matahari terbenam perlahan, memantulkan warna jingga ke langit barat. Rizal memandangi lapangan tempat mereka dulu berjuang, tempat luka, kerja keras, dan cinta mereka tumbuh. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Semua yang ia alami dari menjadi TKI di negeri asing, bekerja tanpa dikenal, hingga akhirnya dihargai dan dicintai, bukan kebetulan. Semua adalah perjalanan panjang menuju arti sebenarnya dari hidup. Beberapa tahun kemudian, kabar mengejutkan muncul di media olahraga Prancis. Lodi Moro, legenda voli wanita, dan Rizal Ananta, staf medis asal Indonesia, resmi menikah dalam upacara sederhana di tepi Sungai Loire. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan mewah, hanya keluarga, rekan setim, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjuangan mereka. Namun kehangatan yang terasa di hari itu melampaui kemewahan apapun. Di antara para tamu, banyak yang menitikan air mata haru. Mereka tahu kisah cinta itu bukan kisah biasa. Itu adalah kisah dua jiwa yang bertemu di antara luka dan perjuangan, lalu tumbuh bersama menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah pernikahan itu, keduanya tetap tinggal di Nantes. Rizal terus bekerja di klub, sementara Lodi menjadi pelatih nasional muda. Mereka menjalani kehidupan sederhana, jauh dari sorotan media, tapi penuh makna. Setiap pagi, Rizal berjalan melewati ruang medis yang dulu penuh kenangan. Di sudut meja, masih berdiri bunga matahari kecil yang kini diawetkan dalam kaca bening. Warna kuningnya
tidak lagi secerah dulu, tapi maknanya tetap sama. Simbol ketulusan yang lahir dari keheningan dalam hidupnya. Rizal telah belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan kemewahan, tapi dengan kesabaran dan ketulusan yang tidak tergantikan. Ia yang dulu dianggap tak berarti di negeri orang, kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan setiap kali ia menatap Lodi yang kini menjadi istrinya, ia tahu satu hal pasti. Semua yang dulu terasa mustahil, ternyata hanya butuh satu hal. Hati yang tidak menyerah pada nasib. Di bawah langit Nongs yang mulai gelap, Rizal menutup hari dengan rasa damai. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena tahu bahwa hidupnya telah menemukan tujuan. Dalam cinta yang sederhana dan perjuangan yang panjang, ia akhirnya benar-benar pulang. Bukan ke tanah kelahiran, tapi ke tempat di mana hatinya diterima sepenuhnya. Musim panas mulai datang di Prancis. Udara di kota Nongs berubah hangat, dan jalanan ramai oleh turis yang menikmati suasana. Namun bagi Rizal dan Lodi, kehidupan di dalam kompleks klub Les Aigles de Nongs terasa berbeda dari dunia luar. Di balik gemerlap sorotan media dan jadwal pertandingan yang padat, ada kisah sunyi yang tumbuh di antara mereka. Perlahan dan tanpa disadari, setelah cedera terakhir, Lodi tidak lagi menjadi pemain utama. Klub menunjuk kapten baru, dan posisinya kini lebih banyak di bangku cadangan. Awalnya, ia sulit menerima kenyataan itu. Namun, berkat kesabaran Rizal dan kedisiplinan yang ia bangun kembali, Lodi mulai menemukan keseimbangan baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi berjuang untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Rizal masih bekerja seperti biasa, datang paling pagi, pulang paling malam. Ia tidak pernah menonjol, tapi setiap orang di klub mulai mengenalnya. Para pemain memanggilnya Le Soigner Silencieux, si penyembuh yang pendiam. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu apa yang harus dilakukan. Bagi Lodi, kehadiran Rizal menjadi bagian penting dari rutinitasnya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai staf kecil, melainkan seseorang yang selalu ada saat dunia terasa berat. Kadang, setelah latihan berakhir, Lodi tetap duduk di ruang perawatan sambil menunggu Rizal merapikan alat-alat medis. Mereka jarang bicara, tapi keheningan itu terasa nyaman. Hari-hari berjalan seperti itu selama berbulan-bulan. Sampai suatu sore, sebuah media besar dari Paris datang untuk membuat liputan tentang perjalanan karier Lodi setelah cedera. Wartawan ingin menyorot perjuangannya yang dianggap inspiratif. Klub menyambut kesempatan itu dengan antusias, berharap bisa memulihkan citra tim saat sesi wawancara berlangsung. Lodi berbicara tentang perjuangan, rasa sakit, dan kesepian yang ia lalui. Ia menyebut bahwa tanpa dukungan tim medis, ia mungkin tidak akan bisa kembali ke lapangan. Kamera televisi merekam semuanya. Tapi, di antara kata-katanya, ada satu momen ketika ia menatap ke arah Rizal yang berdiri di belakang layar, tatapan yang dalam, singkat, tapi bermakna. Malamnya, liputan itu tayang di televisi nasional. Cuplikan wajah Rizal muncul sekilas, berdiri di tepi lapangan dengan ekspresi tenang seperti biasa. Tak ada yang istimewa, tapi publik memperhatikannya. Komentar-komentar mulai bermunculan di media sosial. Ada yang penasaran siapa pria Asia itu. Ada yang berspekulasi tentang kedekatannya dengan Lodi. Dalam waktu singkat, nama Rizal menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar voli Prancis. Keesokan harinya, suasana di klub berubah. Beberapa pemain menggoda Lodi dengan candaan ringan, sementara sebagian staf memandang Rizal dengan tatapan berbeda, campuran antara kagum dan iri. Rizal sendiri tidak mengerti mengapa semua orang tiba-tiba memperhatikannya. Ia hanya menjalani harinya seperti biasa. Meski kini langkahnya terasa lebih berat,
karena tatapan-tatapan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Media mulai menggali latar belakang Rizal. Mereka menulis artikel tentang seorang TKI asal Indonesia yang bekerja sebagai staf medis di tim voli profesional Prancis. Cerita itu viral di internet, apalagi setelah diketahui bahwa Laudy sendiri memuji dedikasinya dalam wawancara. Bagi sebagian orang, itu kisah inspiratif. Tapi bagi Rizal, semua perhatian itu terasa asing. Ia tidak pernah mencari sorotan, dan justru merasa canggung ketika namanya disebut di berita. Ia takut sorotan itu akan membawa masalah, terutama bagi Laudy yang masih berusaha menjaga reputasinya. Namun takdir berjalan di luar kendali manusia. Suatu malam, setelah pertandingan persahabatan di kota lain, bus tim berhenti di rest area. Para pemain keluar untuk makan malam, sementara Rizal tinggal di bus memeriksa peralatan medis. Laudy kembali lebih dulu karena kelelahan. Dalam keheningan bus, mereka duduk di dua sisi yang berbeda, hanya terpisah beberapa baris kursi. Tidak ada kata, tapi suasananya terasa berbeda. Laudy tampak letih, tapi matanya memancarkan kehangatan. Rizal hanya menatap keluar jendela, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dadanya. Mungkin karena perjalanan panjang, mungkin juga karena kedekatan yang terlalu lama tanpa disadari. Saat bus kembali bergerak, keduanya terdiam dalam pikiran masing-masing, menyadari sesuatu sedang tumbuh, tapi sama-sama takut mengakuinya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan halus. Laudy mulai lebih sering mencari Rizal. Kadang ia meminta bantuan untuk hal kecil, kadang hanya ingin ditemani saat terapi. Rizal, dengan kepribadiannya yang sederhana, menanggapinya dengan tenang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu batas itu semakin kabur. Suatu pagi, Laudy datang ke ruang medis dengan bunga matahari kecil di tangannya. Ia meletakkannya di meja tempat Rizal biasa menulis laporan. Katanya, bunga itu untuk memberi semangat kerja. Rizal terdiam lama, menatap bunga itu tanpa tahu harus bereaksi seperti apa. Sejak hari itu, bunga matahari kecil itu selalu ada di sudut meja, menjadi pengingat diam bahwa ada sesuatu yang berubah. Namun dunia tidak pernah membiarkan kisah seperti itu berjalan mulus. Suatu sore, seorang jurnalis tabloid memotret Rizal dan Laudy berjalan bersama sepulang latihan. Foto itu tersebar cepat di media sosial dengan judul sensasional. Hubungan spesial Kapten Voli Prancis dan staf asal Indonesia. Berita itu menjadi topik hangat selama berminggu-minggu. Klub segera mengadakan rapat darurat, khawatir reputasi mereka terganggu. Manajemen meminta Laudy untuk menjaga jarak sementara waktu dan memperingatkan Rizal agar menghindari kontak di luar pekerjaan. Meski tidak ada hubungan resmi di antara mereka, rumor sudah terlanjur menyebar. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi dan tegang. Laudy terlihat murung, sementara Rizal kembali bekerja dalam diam. Ia merasa bersalah karena keberadaannya justru menimbulkan masalah. Ia bahkan sempat berpikir untuk berhenti, agar semuanya kembali seperti semula. Tapi di sisi lain, ia tahu perasaannya terhadap Laudy tidak bisa lagi disembunyikan. Suatu malam, setelah pertandingan berat melawan Marseille, Laudy mengalami kejang otot hebat di ruang ganti. Rizal segera datang membantu, menenangkan, dan memijat kakinya perlahan. Saat itu, tidak ada media, tidak ada sorotan, hanya dua manusia yang saling memahami tanpa perlu bicara. Dalam keheningan itu, Laudy menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengatakan apapun, tapi Rizal tahu arti tatapan itu. Malam itu menjadi titik balik. Meski dunia luar sibuk menilai, mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih tulus dari sekadar rumor. Sejak saat itu, mereka mulai menjalani hari dengan cara yang berbeda. Tidak lagi bersembunyi, tapi juga tidak menantang publik. Mereka hanya menjalani peran masing-masing
dengan saling pengertian yang diam. Rizal semakin dihormati oleh para pemain lain. Mereka melihat bagaimana ia bekerja dengan dedikasi tinggi tanpa pernah menunjukkan keangkuhan. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai penjaga keseimbangan tim. Sementara Lodi, meski tidak lagi menjadi pemain utama, tetap menjadi sosok penting yang menginspirasi banyak orang. Di luar lapangan, kisah mereka mulai dianggap simbol harapan. Dua orang dari dunia berbeda yang saling menemukan arti perjuangan. Meski belum ada pengakuan terbuka, hubungan mereka tumbuh dalam keheningan yang penuh makna. Namun di balik itu, tekanan terus datang. Manajemen klub mulai mempertimbangkan perpanjangan kontrak staf. Rizal khawatir namanya tidak akan diperpanjang karena isu yang pernah mencuat. Ia tidak mengatakan apapun kepada Lodi, tapi perempuan itu merasakannya. Ia tahu betapa kerasnya dunia yang menilai seseorang dari asal dan status. Suatu pagi, Lodi datang ke ruang medis membawa surat. Surat itu berisi rekomendasi pribadi untuk memperpanjang kontrak Rizal. Ditandatangani olehnya sebagai kapten tim. Rizal membaca surat itu dengan tangan bergetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap Lodi lama. Dalam tatapan itu, ada rasa syukur dan sesuatu yang lebih dalam. Rasa yang tidak butuh pengakuan, karena sudah cukup nyata tanpa kata. Beberapa minggu kemudian, manajemen resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Rizal selama 2 tahun. Keputusan itu disambut hangat oleh seluruh tim. Media kembali menulis tentangnya, kali ini bukan karena rumor, tapi karena dedikasi dan profesionalisme. Di tengah euforia itu, Rizal tetap rendah hati. Ia tahu, semua ini bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi juga karena seseorang yang percaya padanya ketika tidak ada orang lain yang melihat. Pada akhir musim, klub mengadakan pesta kecil di tepi Sungai Lowar. Malam itu, lampu-lampu gantung berkilau, musik lembut mengalun, dan suasana hangat menyelimuti udara musim panas. Lodi berdiri di tepi sungai, menatap air yang berkilau diterpa cahaya lampu. Rizal berdiri beberapa langkah di belakangnya, memandangi pemandangan yang sama. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi keduanya tahu bahwa hidup mereka sudah berubah selamanya. Di kota asing yang dulu terasa dingin bagi Rizal, kini ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap tinggal. Bukan pekerjaan, bukan ambisi, tapi seseorang yang membuatnya merasa dilihat, dihargai, dan dicintai. Dan di bawah langit malam, Prancis yang tenang, dua hati dari dunia berbeda mulai berjalan menuju arah yang sama, perlahan, pasti, dan tanpa perlu janji.